أيها السادة الأعزة، قد اشتركنا جميع البرنامج المبارك، والآن قد وصلنا إلى البرنامج التالي، وهو إلقاء الموعظة الحسنة والدعاء. سيلقيهما Kiai Marzuki Mustamar Al-Majistir Al-Haj, وهو مدير معهد سبيل الرشاد Malang, ورئيس جمعية نهضة العلماء Jawa Syarqiyah. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak Mauidhah Hasanah oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar MAG, pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Malang, sekaligus Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ruhi almarhum Ki Hariri Safa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Datang para kiai, para masyayikh, para bunyai, hadirin hadirat rahmakumullah. Yang pertama, saya perlu ingin menegaskan kembali bahwa ilmu sangat penting. Makanya saya senang setuju ketika bunyai punya obsesi besar, keluarga besar Darussalam punya obsesi besar untuk terus menguasai ilmu. Bangsa maju dengan ilmu, peradaban bisa tinggi, bahkan bisa merintah, mempengaruhi, mewarnai bangsa lain, itu harus dengan ilmu. Tanpa ilmu, kita menjadi bangsa yang diperintah bangsa lain. Tanpa ilmu, dengan kebodohan, kita menjadi bangsa yang dijajah orang lain. Dan ketika dijajah, diperintah, diwarnai orang lain, maaf-maaf, lama-lama mungkin kehormatan kita hilang. Kekayaan negara juga hilang. Dan yang paling mahal, akidah lama-lama juga hilang. Sekali lagi, ilmu sangat penting. Saya mulai dari yang kecil-kecil. Tajwid harus dikuasai. Bagaimana orang baca Fatihah benar, makhrajnya benar, ahwalul huruf juga benar, sifatul huruf juga benar, panjang pendeknya juga benar. Dengan tajwid yang pas, yang benar, bacaan yang fasih, yang tidak merubah makna, minimal dipastikan sholat mustah, Fatihah mustah. Dan dengan Fatihah sah, karena Fatihah itu rukunnya sholat, maka sholatmu juga sah. Enggak mau ngaji tajwid dan enggak ngerti tajwid, bisa jadi makhrajnya salah, bisa jadi panjang pendeknya salah. Lalu bacaan yang seperti itu merubah makna. Kalau kesalahan itu sampai khotok jali yang merubah makna, maka fatal. Kalau itu sholat dibaca dengan makhraj yang salah, dibaca dengan panjang pendek yang salah, lalu maknanya berubah, Fatihahnya tidak sah, tahiyatnya tidak sah, salamnya tidak sah, takbirnya tidak sah. Padahal itu rukun sholat. Kalau itu semua tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Ilmu penting, sekalipun itu ilmu tajwid. Pastikan anak-anak kita semua Fatihahnya kalaupun enggak fasih pol, tidak seperti Muammar, apa itu? Apa? Enggak seperti Muammar ZA, minimal standar lah. Ojo nemen-nemen gitu loh. Beberapa contoh Fatihah yang enggak benar, maaf-maaf, karena enggak mau belajar,
Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Lalu beberapa anak Malang, sebagian Madura, susah sekali memakhrajkan ha. Disuruh baca alham, sulit dia. Misalnya alham, ha, ha, hamid, hamid, almarhum, almarhum. Dan maknanya berubah. Kadang mestinya hak bersih, anginnya bersih. Tapi terus jadinya kayak ho. Ar-Rahmanir Rahim. Maknanya jauh. Ar-Rahim. Allah yang maha pengasih. Ar-Rahim. Suara yang merdu. Maksud Allah maha merdu. Ilmu sangat penting. Dengan ilmu sholat kita menjadi sah. Ilmu tentang toharoh. Banyak sekali orang awam. Kadang nyun sewu juga sudah pondokan. Tapi karena kurang teliti dengan fikih toharohnya. Setelah wudhu masih ada kotoran di mata. Masih ada ketek. Padahal kalau dia wudhu ternyata ada blobok di sini. Berarti yang titik ada bloboknya itu enggak terkena air wudhu. Yamna wusulal ma, menghalangi air wudhu. Ya wudhunya tidak sah. Habis acara manten, habis acara wisuda, bedaknya rangkap 13. Macam-macam sudah. Itu enggak boleh langsung wudhu. Karena bedak yang terlalu tebal macam-macam, saya enggak tahu mereknya, enggak tahu fungsinya juga. Itu menghalangi air wudhu. Kalaupun dianggap enggak menghalangi air wudhu, bedak yang banyak itu merubah toharatul ma. Air wudhu yang tadinya suci mensucikan bening, ketika diusap diraukan ke wajah, maka menjadi keruh, terkena air, terkena apa? Bedak. Nah pertanyaannya, tahkah dia wudhu dengan air yang sudah keruh tercampur bedak? Itu suci tapi tidak mensucikan karena sudah mutaghayyir. Nah seharusnya orang yang habis acara wisuda atau apa, itu sebelum wudhu mesti cuci muka pakai sabun baru wudhu. Bangun tidur karena tidurnya tengkurap. Nah pagi bangun ini sudah kering. Bang, ada intip. Apa namanya? Iler kering itu loh. Kan intip itu. Mestinya itu sebelum wudhu dibersihkan pakai air baru wudhu. Langsung saja itu bisa menghalangi air wudhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ilmu penting. Ilmu penting. Kita lanjut. Beberapa gerakan sholat. Karena mungkin gak ngerti. Sholatnya gak sah. Beli kopiah anyar. Makanya begini. Dia sujud. Batuknya terhalang. Kopiah yang gak sah. Wong wajib. Iya lah, kasbul jabhah. Yang sekiranya jabhah kening batuk ini nempel ke tempat sujud. Ada beberapa mbak-mbak saya nggak ngeritik cadarnya, itu urusanmu. Kalau zaman kepingin pakai hambali monggo saja, urusan sampean. Pakai cadar, cuma kalau mau sujud, jangan batuknya wajahnya tetap ditutup cadar. Nanti dia sujud, jidatnya ini terhalang oleh cadar, sujudnya enggak sah. Soal ghiroh keislamannya luar biasa, militansinya luar biasa. Tapi apa artinya as-salabah militansi tanpa didukung ilmu? Salah juga. Pokoknya ilmu itu penting. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ma ubidallahu bisay'in bi afdala
min fithin didin. Beribadah kepada Allah yang paling afdol itu ibadah dalam bentuk ngaji, memahami agama Allah, memahami Quran Sunnah, sehingga satu persatu permasalahan kita tahu hukumnya secara clear, secara jelas. Belajar agama sepaham-pahamnya itu bentuk ibadah kepada Allah yang paling afdol. Ma ubidallahu bisay'in bi afdala min fithin didin. Bahkan kalau di Ihya ada hadis seperti ini. Likulli syai'in imad. Segala sesuatu supaya tegak kokoh harus ada. Amin. Kalau di Jawa Timur ini cagak ini. Amin. Apa Kiai? Harus ada cagaknya. Biar terop ini kokoh. Rumah bangunan agar kuat harus ada selupnya. Harus ada pilarnya. Nah, cagak pilar selup yang menopang kokohnya bangunan agama, kata Nabi, al-ilmu. Wa imadu hadad din al-ilm. Tokoh apa tadi? Kokohnya bangunan itu karena ditopang oleh cagak. Kokohnya Islam karena ditopang oleh ilmu. Saya bayangkan para rawuh, kalau kader-kader Islam ini ada yang menjadi matematikus tingkat dunia. Enggak sekedar doktor tingkat Purwokerto, enggak sekedar ilmuwan tingkat Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi memang dia ilmuwan dunia, ilmuwan internasional. Sehingga orang manapun, agama apapun, bangsa manapun, ketika ingin belajar matematika, merujuk mengeblat kepada dia. Saat dia menjadi tokoh matematika internasional, siapa-siapa ingin merujuk ngeblat pada dia, ada kursoh zahabiyah, ada kesempatan emas bagi sampean untuk 1-2 kalimat menyampaikan kebenaran Islam. Balighu anni walau ayah. Sampaikan kebenaran dari aku, kata Nabi. Meskipun itu hanya satu ayat. Harus ada profesor ahli di bidang virus. Harus ada profesor ahli di bidang vaksin. Untuk memastikan kepada umat Islam bahwa vaksin produk profesor santri ini halalan thayyibah. Sama sekali tidak melalui media pankreas babi. Sama sekali tidak pakai alat bahan-bahan yang diduga atau dikhawatirkan itu najis atau apa. Kalau enggak ada ahli Islam yang ahli di bidang virus, yang ahli di bidang vaksin, bolak-balik penelitian vaksin dari luar negeri, dari Cina, dari Amerika, dari Israel, dari Inggris, dari Uni Soviet, dan seterusnya. Kita khawatir wong mereka non muslim, jangan-jangan pakai lemak babi, jangan-jangan pakai apa dan seterusnya. Sehingga ketika itu disampaikan untuk menvaksin umat Islam, jadi pro kontra. Alangkah baiknya kalau ada kader Islam ning khasna, lanjut nanti ke spesialis, lalu doktor, lalu profesor di bidang itu. Pokoknya untuk mengibarkan bendera Islam, li'ila'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi kalimat Allah, la ilaha illallah. Ibarkan bendera Islam dengan ilmu. Ibarkan bendera Islam lewat ilmu. Ini hujan ini. Daripada hujan bisa ngiyup di. Oh. Tapi masih dengar nggih? Apa kita sudahi? Betul apa? Lanjut nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, santri pondok terus kembangkan ilmu di bidang yang kebetulan ambil peternakan misalnya.
terus kembangkan di bidang peternakan. Kalau yang ahli mengembangkan ternak secara genetik, itu santri. Tidak mungkin dia, menaruh sel. Tidak mungkin menaruh gen. Tidak mungkin menaruh kromosom dalam suatu sel sperma atau ovum, sel telur, yang secara kimiawi itu nanti bisa membahayakan kesehatan manusia. Kalau yang ahli peternakan, ahli pembibitan, ahli mengoplos bibit, ahli mengoplos gen satu dengan yang lain, nyun sewu, itu mereka-mereka yang non muslim, mereka-mereka yang gak iman, gak santri. Kita khawatir suatu saat dia coba-coba gennya manusia dicampur dengan gennya bedes. Sel telur anjing coba dicampur-campur gennya, dicampur-campur kromosomnya dengan sel telurnya kambing. Lalu ternyata jadi hewan. Terus kan jadi repot kayak begini. Tempo hari ada Lombok kalau nggak salah, entah benar apa, wallahu alam. Katanya itu bibit dari Cina. Orang-orang dari Cina sana banyak menanam lombok di daerah Bogor. Nah, setelah diteliti oleh orang-orang IPB, ternyata bibit lombok itu secara genetik mengandung sel, mengandung kromosom yang kelak ke depan bisa membahayakan kesehatan bangsa Indonesia. Lho ngono iku lho akibatnya kalau di antara kita nggak ada yang ahli di bidang pertanian. Kelihatannya kayak ilmu duniawi, tapi sebetulnya ujung-ujungnya ya tetap subhanaka fakina adzabannar. Akhirnya ya tetap Allahu Akbar. Akhirnya tetap suatu pengakuan Allah benar-benar maha kuasa. Makanya Quran juga mengisyaratkan warrummana mustabihan wa ghaira mutasabih ungduru ila samarihi idza asmara wa yan'i. Itu lihat itu, delima itu. Dari bibit yang sama, dari benih biji yang sama, pohon yang sama, tapi kadang menghasilkan buah yang beda. Mustabihan wa ghaira mutasabih. Coba pikir itu. Pada akhirnya nyun sewu. Ini nanam lombok bibit yang sama, tapi di tanah yang beda. Lombok ditanam di Malang, bibitnya sama. Beda rasanya dengan lombok yang sama ditanam di Lamongan. Karena tingkat kelembapan udara Malang dan Lamongan beda. Menghasilkan hasil yang beda meskipun bibitnya sama. Tapi ini delima kata Quran. Satu benih tanam di sini tumbuh, satu bibit, satu pohon, tapi kadang cabang yang ke sana matangnya merah, cabang yang ke sana matangnya kuning, cabang yang ke sana matangnya agak coklat. Padahal bibitnya sama. Apa itu? Fenomena apa? Ada Allah, Mas. Enggak semata-mata faktor alam, enggak semata-mata faktor humus, enggak semata-mata faktor gen, tapi ada kekuasaan Allah. Nah, perlu juga orang meneliti begitu. Ahli di bidang itu. Subhanaka fakina adzabannar. Orang ateis dulu bilang bayi janin itu jadi manusia bukan karena diciptakan Allah. Bayi janin itu jadi memang ada bibitnya. Sel sperma dari suami, sel ovum dari istri, sel telur. Ovum mengandung 23 kromosom, sperma juga mengandung 23 kromosom. Ketika milik suami dan istri jadi satu,
terbuai talqih dan positif hamil jadi satu, jadi alaqah, maka satu alaqah calon janin itu kromosomnya 46 calon manusia. 23 dari suami, 23 dari istri. Apa kromosom itu? Kromosom itu calon anggota tubuh, calon organ tubuh. Ada kromosom calon kaki, ada kromosom calon mata, ada kromosom calon hidung. Kromosom itu calon organ tubuh. Nah, tapi nggak ada kromosom calon jenis kelamin. Makanya istrimu hamil 1 bulan 2 bulan, periksa ke USG, dok periksa janin anak saya ini, janin istri saya ini. Laki apa perempuan? Ya dokternya nggak bisa. Memang nggak ada kromosom calon jenis kelamin. Yang tahu nanti laki apa perempuan hanya Allah. Quran mengisyaratkan itu apa? Wa ya'lamu ma fil arham. Wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa rahasia yang ada di rahim istri itu. Laki apa perempuan. Makanya lek jenengan maos hadis Bukhari, peristiwa nafkhur ruh fil janin, peristiwa janin ditiupi nyawa oleh malaikat. Setelah tiup nyawa, dret. Terus malaikat disuruh nyatet umurnya, pekerjaannya, rezekinya, lalu wasakiyun au sa'idun, hidupnya bahagiakah atau sengsara. Nah, setelah itu malaikat nanya, ya Rob, ada karun am unsa. Ini dibuat laki-laki apa perempuan? Sejak janin umur 4 bulan itu loh, sudah tiup nyawa, baru sejak itulah Allah menentukan laki apa perempuan. 2 bulan setelah itu atau 3 bulan setelah itu, kandungan umur 7 bulan, bawa ke USG, dok lihat dok. Nah baru lanang mas, wedok mas. Pertanyaannya kepada ilmuwan ateis, kalau kamu mengatakan gak ada Tuhan pencipta, katanya tangan ada kromosomnya, calon kaki ada kromosomnya, gak diciptakan. Calon batok kepala ada kromosomnya, gak diciptakan. Saya bertanya, kelamin ada kromosomnya? Enggak ada. Lah siapa yang menentukan laki perempuan? Disinilah akhirnya ilmuwan ateis pun mau nggak mau ya tetap mengakui subhanaka fakina ada benar. Dokter ahli kandungan paling top itu kalau ditanya, janin ini laki-laki apa perempuan? Janin yang belum 4 bulan itu paling begini, diteliti kecenderungan hormonnya. Hormonnya cenderung kalau perempuan hormonnya kayak begini, laki-laki hormonnya kayak begini. Ini perempuan mas, itu aja. Tapi nggak pasti. Lalu keaktifan gerak sel. Dia mengatakan, oh ini calonnya laki-laki mas. Kalau ada tanda-tanda mengarah ke laki-laki dari hormonnya atau dari agresivitas gerak selnya, maka dokter memberi tanda RH+, calon laki-laki. Tapi kalau hormonnya begini, gerak selnya begini, dokter memberi tanda RH-, mungkin perempuan. Tapi nggak berani memastikan laki-laki apa perempuan. Yang tahu itu hanya Allah. Dari dulu Allah sudah mengatakan wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu rahasia rahim itu. Pokoknya saya senang kalau Darussalam, anaknya, menantunya, cucunya, santrinya, alumninya terus terbang tinggi di bidang ilmu, di bidangnya masing-masing. Jangan puas kayak Marzuki. Dari dulu S1 gak mari-mari.
harus doktor, harus profesor. Gitu loh. Kalau saya sudah tua, kadung kiai. Belajar tambah mumet nanti. Ilmu sangat penting, ilmu sangat penting. Kita nggak tahu juga hadir rahmatullah. Kalau ilmu farmasi itu dikuasai non muslim semua. Setiap berobat di rumah sakit mesti kecampuran bahan suntik yang haram. Lah kita nggak tahu, nggak berobat kepingin sembuh, berobat khawatir kecampuran yang haram. Harus ada kader santri dalam jumlah cukup yang menguasai ilmu di bidang farmasi. Farmasi versi santri, nyampur zat kimia ini, campur ini, zat kimia ini, campur ini. Dengan satu kaidah, jangan sampai kecampuran yang haram. Satu, poin pertama, tip Pulau Salut. Pondok Darussalam terus mengembangkan ilmu di berbagai bidang. Lalu nyun sewu untuk menjaga akidah, untuk menjaga agama. Kalau kader kita, jago-jago kita di berbagai bidang, di berbagai pos, di berbagai posisi strategis, memegang peran-peran penting memang karena punya ilmu, itu nanti akidahnya umat terselamatkan. Unsud misalnya, dosennya, guru besarnya, rektornya, mereka-mereka muslim ahlus sunnah wal jamaah. Ada banyak kader santri ahlus sunnah wal jamaah menguasai ilmu profesor, lalu dia jadi dekan, lalu dia jadi warek, lalu dia jadi rektor dan seterusnya. Ribuan anak umat, ribuan anak muslim yang rata-rata di rumah tahlilan, yang rata-rata di rumah manakiban. Ketika kuliah di Unsud, dia diajar oleh dosen ahli di bidang kimia, tapi soal wirid sama. Diajar oleh dosen tentang momentum, tentang integral, tentang limit, tentang kalkulus, tentang rumus ABC, sinus, kosinus, tangen, kotangen. Yang kebetulan dia sama-sama sayyidina. Subuh sama-sama kunut. Dia dapat ilmu dan tidak khawatir kehilangan akidah. Kalau kader-kader kita nggak pinter, nggak dokter, nggak profesor, nggak bisa masuk di pos-pos penting itu, akhirnya yang ngajar di situ mungkin non muslim atau muslim tapi lawala, la sholla, wala zakata, wala siyama, wala apa nih? Wala quwata illa billah. Atau diajar nyun sewu, orang-orang yang memegang kampus itu orang yang anti tahlilan, orang yang anti haul, orang yang anti sayyidina, orang yang memusyrik-musyrikan ziarah wali songo dan segala macamnya. Kita sebagai masyarakat awam ini repot, nggak kuliah itu bodoh, kuliah dengan resiko bisa-bisa kehilangan akidah. Pondok dipegang yes, diniyah dipegang iya, MUI dipegang harus, jangan orang lain. Tapi sektor-sektor lain kados kula aturaken itu juga sangat penting. Itu dipegang oleh kader santri min ahli sunnah wal jamaah. Sekedar tahadus bin nikmah gara-gara kader NU jadi rektor UNESA Surabaya, dulu IKIP Surabaya, sekarang menjadi Universitas Negeri Surabaya. Namanya Profesor Dr. Nur Hasan. Asli orang Bangil, Pasuruan, asli kader NU dan ngetop memang, pinter, profesor. Wah, begitu dia jadi rektor, apa yang dia lakukan? Menawarkan kepada PWNU, Kiai, kalau ada anak yatim, santri, pinter-pinter, nggak punya biaya, sini
kuliah di kampus kami gratis. Enggak tanggung-tanggung dia memberi peluang gratis kepada yatim-yatim santri NU itu sekitar 300 sampai 400 orang. Ngono iku lho kalau kader NU pinter boro rawuh. Kampus dipegang santri. Brawijaya Malang. Dulu sholawatan di Masjid Brawijaya susah. Saya dulu pengajian di sana dihentikan. Tapi begitu kader kita Prof. Nukbil NO jadi rektor, wah tahlilan masuk, manakipan masuk, Banjarian masuk, kunut masuk. Eman sekali kalau santri tidak menguasai bidang-bidang itu. Eman sekali kalau bidang-bidang pos-pos penting itu akhirnya harus kepegang orang lain lantaran mereka lebih ahli, mereka lebih berilmu, mereka lebih profesional. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi penting sekali kita mengejar itu daripada dipegang orang lain. Ingat al-islamu ya'lu wala yu'la alaih. Kalau diperkecil ahlus sunnah wal jamaah ta'lu wala yu'la alaiha. Ahlus sunnah wal jamaah ta'lu wala yu'la alaiha. Ahlus sunnah wal jamaah harus di atas, nggak boleh di bawah. Kalau ditakhususkan lagi, Nahdlatul Ulama ta'lu. Nahdlatul Ulama ta'lu wala yu'la alaiha. Nahdlatul Ulama harus di atas, nggak boleh di bawah. Yang berikutnya hadirin rahimakumullah, saya kepingin terus meskipun Bayi Hariri sampun sedo, sekarang Ibu Nyai mungkin suatu saat putra, suatu saat mungkin sampai cucu dan seterusnya. Pakemnya tetap, pakem pokoknya akidahnya tetap ahlus sunnah wal jamaah ala nahdlatil ulama. Dan nyun sewu mungkin bunyai atau siapapun harus mentolo. Apa mentolo? Mau anak, mau alumni, mau menantu, mau cucu, mau siapapun nggak segaris dengan Ki Hariri dalam hal akidah. You sanak family, ya. Tapi you nggak boleh ikut-ikut menyupir perahu ini. Katakan seperti Allah mengatakan, Nabi Nuh sayang kepada Kan'an mau tenggelam. Ya Allah, itu anak saya, keluarga saya. Inna bni min ahli, itu anak saya, keluarga saya. Kak, Allah tegas, gak. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Ini harus tegas. Kalau enggak tegas, rame belakangan perang saudara. Gitu. Dan contohnya sudah banyak, Kiai. Gara-gara enggak tegas, legalitasnya enggak jelas. Dari sisi hukumnya juga enggak jelas. Mbah Sedo sampai giliran mungkin cucu nanti gegeran sudah. Namanya orang mungkin kita minta kepada Allah supaya tetap sama Mbah Hariri. Tapi siapa tahu ada yang beda. Kalau ada yang beda, tegas pondok ini adalah Nahdlatul Ulama. Yang lain nunut boleh, yang lain ikut jamaah boleh, yang lain ikut nyumbang boleh, yang lain ikut ngaji boleh, menguasai tidak boleh. Nah gitu loh. Halo? Ikut ngatur-ngatur tidak boleh. Yang berhak mengatur ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa harus Nahdlatul Ulama?
Mengapa harus ahlu sunnah wal jamaah? Satu, NU itu bermadhab. Dan pilihan berislam dengan bermadhab itu pilihan yang paling pas. Kita dituntut berislam, berakidah, bersyariah, beramal sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan salaf soleh. Terus bagaimana untuk memastikan Islam kita itu tetap sesuai dengan Islamnya Rasulullah, tetap sesuai dengan Islamnya para sahabat dan salaf soleh? Pilihannya satu, langsung Quran hadis, nggak usah madhab-madhaban. Saya jamin nggak bisa. Taman pahami Al-Quran, taman pahami hadis, hanya memahami tulisan. Sambian tidak tahu ketika itu Nabi menyabdakannya dengan nada tinggi atau dengan suara landai. Sambian tidak tahu Nabi bersabda dengan senyumkah atau Nabi bersabda dengan marah. Dan itu maknanya bisa beda. Sama-sama la, jangan. Itu ya jadi haram, bahkan haram berat, haram mughaladhah apa haram apa itu. Atau hanya makruh saja, atau enggak sampai makruh, hanya khilaful aula. Lafaz Qur'annya sama, lafaz hadisnya sama, tulisan lanahiyah juga sama. Nah, sahabat itu tahu larangan ini hanya makruh, enggak sampai haram. Larangan ini haram. Itu sahabat tahu karena sahabat mendengar dan melihat mimiknya Rasulullah. Ternyata Rasul melarang dengan nada tinggi. Jangan. Berarti haram beneran. Rasul melarang dengan suara landai. Ojo po. Berarti makruh tok. Lah kalau kita nggak mau sahabat, nggak mau ulama, nggak mau usul fikih, nggak mau ilmu-ilmu begitu langsung Quran Sunnah, setiap perintah wajib semua, setiap larangan haram semua, ya nggak karu-karuan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya wajib nikah 2, wajib nikah 3, wajib nikah 4, perintah. Bangkiku, konyol banget sampean dikamplengi bojomu mulai. Di Malang ada ustadz ceramah, zikir-zikir baca Quran ba'da Jum'ah haram. Apa alasan dia? Setelah Jum'ah itu diperintah bubar. Dan disuruh cari mengais rezeki lagi. Fa idza qudiyatis shalat fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wajib bubar, piritan haram. Kan konyol banget ini. Padahal itu al-amru ba'dan nahyi. Lah al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Perintah yang jatuhnya setelah larangan itu enggak sampai enggak sampai wajib. Perintah itu hanya mubah. Sama dengan santri sini sowan Bunyai. Bunyai kula badhe boyong badhe nikah. Bunyai ini dawuh, ojo sik nduk marekno skripsimu. Bulan depan ngono maneh Bunyai. Kula badhe boyong ajeng nikah. Ojo mulih apa? Marekno iku apa? Rampungno skripsimu. Bunyai, kula sampun mantun rampung skripsiku. Lah, lek wis mari skripsimu rabiyo. Ada perintah rabiyo. Apa wajib rabi? Enggak. Itu hanya begini. Yang tadinya sebelum skripsi selesai enggak boleh.
Setelah selesai jadinya boleh itu aja. Sebelum Jumatan dengar azan nggak boleh kerja. Idza nudiya lis salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul baik. Jangan kerja, tinggalkan daganganmu. Ojo kerja mas, ada azan itu loh. Engkau nanti kalau Jumatan sudah rampung kerja maneh. Berarti wajib apa boleh? Ya boleh itu aja. Sekali lagi pilihan pertama nggak pakai madhaban, langsung Quran Sunnah. Jawabnya konyol. Wa qatilul musyrikin kafatan kama yuqatilunakum. Kafah, bunuh semua orang musyrik. Tawasul musyrik. Berarti wong NO musyrik, bunuh wong NO, kan konyol. Innamal musyrikuna najasun. Wong musyrik najis. Orang NO ziarah kubur musyrik. Orang NO tawasul musyrik. Berarti orang NO najis. Orang NU nunut sholat di masjidnya dipel maneh, najis. Apa ini akhlak Rasulullah? Bagaimana berislam sesuai dengan Islamnya Rasulullah? Langsung Quran hadis, konyol mas. Zaman sekarang langsung Quran hadis, nggak bisa. Yang paling pas merujuk kepada madhab. Madhab Maliki misalnya. Di titik Imam Maliki di Madinah itu loh. Dia dapat ilmu riwayat dari sekian ratus sahabat. Sana tabiin, sana. Ilmu sabda Nabi yang disabdakan ke ratusan sahabat ini. Diterima oleh Imam Maliki. Dikodok, diverifikasi. Dipilih mana yang sahih, mana yang tidak sahih, lalu diijtihadi jadi produk fatwa hukum. Imam Syafi'i juga seperti itu. Imam Hanafi juga seperti itu. Ini ideal banget. Kalau kita zaman sekarang, misalnya nyun sewu, derek madhabipun Mbah Yai Haji Amin Rais misalnya. Terlepas beliau itu alim apa enggak, jaraknya dengan Nabi terlalu jauh. Kita sulit meyakini apa yang difatwakan oleh beliau sesuai dengan fatwanya Kanjeng Nabi, jaraknya terlalu jauh. Ya apa kalau enggak ikut imam madhab tapi ikut tabi'in, enggak ikut imam madhab tapi ikut sahabat ideal dekat Nabi. Tapi perlu diketahui, ini sahabat. Nabi dawuh hadis ini kepada ini. Nabi dawuh hadis ini kepada ini. Nabi dawuh hadis ini kepada ini. Nah setelah ini didawuhi hadis, ini mungkin pergi ke Yaman. Sahabat ini setelah didawuhi hadis, mungkin pergi ke Irak. Ini didawuhi hadis, mungkin pergi ke Mekah. Kalau kita bermadhab hanya madhab sahabi, bisa-bisa kita manut Ibnu Abbas, padahal di sisi lain Nabi mendawuhkan hadis kepada Ibnu Mas'ud, mendawuhkan hadis kepada Ubay bin Ka'ab, dan seterusnya. Artinya kalau kita hanya madhab sahabi, satu sahabat, itu belum lengkap menerima ajaran Rasulullah. Lain kalau di zaman Imam Madhab ini, Imam Hanafi sebelum berfatwa sudah ikhtiar mengumpulkan ribuan riwayat hadis dari berbagai sahabat dan ahlul bait yang dia tulis dalam kitab Musnadul Hanafi. Imam Syafi'i sebelum berijtihad mengumpulkan hadis Nabi riwayat dari berbagai macam-macam sahabat yang nyebar di berbagai kota, dia kumpulkan dalam kitab yang namanya Musnadus Syafi'i. Imam Maliki sebelum berijtihad mengumpulkan informasi hadis ribuan dari ratusan sahabat yang nyebar kemana-mana dalam hadis, kitab hadis namanya Muwatta.
Di titik imam madhab itulah ajaran Nabi terkumpul. Di titik imam madhab itulah ajaran Nabi terkumpul, terverifikasi. Lalu sudah dipilah mana yang sahih, mana yang enggak. Sekali lagi, berislam zaman sekarang 1443 tahun yang lalu dibanding Kanjeng Nabi. Supaya tetap sesuai dengan Islamnya Nabi lengkap, yang paling pas bermadhab. Imam madhab ini kepada Nabi jaraknya enggak jauh. Contoh, Imam Maliki berguru kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada Abdullah bin Umar. Abdullah berguru kepada Kanjeng Nabi. Kalau kita ikut Imam Maliki, dari Imam Maliki ke Nabi hanya terpaut sekian tahun. Dari Imam Syafi'i berguru kepada Imam Waqi', berguru pada Imam Malik, berguru kepada Syekh Abu Yusuf. Imam Waqi' berguru pada Hasan Basri. Hasan Basri berguru pada Abdullah bin Mas'ud, Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik juga. Imam Malik, Imam Nafi', Abdullah bin Umar, Nabi. Imam Syafi'i berguru pada Syekh Abu Yusuf. Syekh Abu Yusuf kepada Imam Hanifah, kepada Ja'far Shadiq, kepada Imam Bakir, kepada Syekh Ali Zainul Abidin, kepada Imam Husain, kepada Kanjeng Nabi. Dari imam madhab jaraknya Nabi enggak terlalu jauh. Di titik imam madhab itu ribuan hadis terkumpul di situ dan sudah terverifikasi dari imam madhab sampai ke Kiai Hariri, dari imam madhab sampai ke Mbah Yai Maimun, dari imam madhab sampai ke Mbah Maimunawir Krapya. Itu ada silsilah guru namanya sanad, dan saya juga punya catatannya. Saya punya tulisannya. Dan kelebihannya imam madhab itu apa? Imam madhab itu punya murid ratusan, plus dia juga tasnif, nulis buku. Itu penting. Apa yang difatwakan ditulis, plus disampaikan pada murid. Barangkali ada murid yang ngantuk, salah paham, terkontrol oleh kitab yang ditulis. Orang bilang Imam Syafi'i begini loh. Nah, kita bilang sampean salah. Ini loh kitabnya Imam Syafi'i. Katanya si derek Imam Ali. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib enggak nulis kitab. Sehingga untuk mengatakan benarkah ini fatwanya Imam Ali, itu hanya klaim. Enggak ada bukti tertulis bahwa itu tulisannya fatwanya Ali bin Abi Thalib. Kalau kita Mbah Hariri dawuh rukune wudhu ngene mazhab Syafi'i, yang keluar dari lesan guru seperti itu. Benarkah? Lihat aja di kitab karangannya Imam Syafi'i. Katanya dosen usul fikih tentang istishab itu begini. Katanya dosen usul fikih tentang dalalatul iktiron itu seperti ini. Pendapatnya Imam Syafi'i. Benar apa enggak? Lihat saja di Ar-Risalah. Usul fikihnya Imam Syafi'i. Enaknya ikut imam madhab itu, kalau ada orang ngomong ngawur, dikontrol pakai karangannya imam madhab. Barangkali ada percetakan ngawur, merubah tulisan. Nah, diluruskan oleh para kiai yang rata-rata enggak menukui mas, itu cetakan palsu. Dengan seperti itu mulai Imam Syafi'i sampai sekarang madhab itu enggak berubah-ubah. Ya begitu. Dari dulu kunut 20, kok kunut 20? Tarawih 20 sampai sekarang ya tetap 20. Dari dulu kunut subuh sampai sekarang tetap. Dari dulu Imam Syafi'i suka ziarah tawasul sampai sekarang ya tetap. Dari dulu pakai sayyidina sampai sekarang ya tetap. Halo. Berislam yang paling pas itu dengan model bermadhab
jarak imam madhab dari Nabi enggak terlalu jauh. Di zaman imam madhab semua hadis sudah terkumpul, terverifikasi dari titik imam madhab, ajaran nyampe ke kita lewat murid plus lewat kita. Sehingga dengan begitu informasi itu valid, informasi itu akurat. Di luar itu wallahu a'lam bisawab, apalagi hanya YouTube-YouTubean nih kemeng sudah. Google-Googlean nih enggak karu-karuan. Mosok bilang sekian ribu kitab hadis enggak ada riwayatnya. Jangankan yang sahih, yang dhaif pun enggak ada. Jangankan yang dhaif, yang palsu pun enggak ada. Padahal ada. Terus ngeten para rawuh, kita niki awam. Mungkin bayi-bayi mboten awam. Tapi yang rawuh di sini banyak yang awam. Alhamdulillah. Al itu al jinsiyah. Apa al-lil kamal? Napa niki? Apa al-lil istighraq? Apa al-ta'rif? Apa ini? Apa al-zaidah lazimah? Apa al-mausul? Apa ini? Sampai di situ tuh kempeng, kita ini sudah kempeng. Terus mau ijtihad. Terus kalau mentakdirkan khobar alhamdulillah, alhamdu kainun, atau pakai fi'il akhusul hamdalillah dan seterusnya, itu secara balaghah lebih afdal mana? Kita nggak tahu ilmunya. Wal asri innal insana lafi khusrin, tapi istisnanya jamak illal ladzina amanu. Innal insan mufrad, tapi mustasnanya jamak illal ladzina amanu. Bagaimana jamak diambil dari mufrad? Seharusnya dus diambil dari kul, bukan kul diambil dari dus. Lalu kalau begitu al ini al apa? Terus sampean tak uji begitu kemeng sampean sudah. Terus mau ijtihad pakaian pola. Paling enak ya ikut imam madhab yang beliau-beliau sembarang punya. Dan nyun saya bororawuh, ulama-ulama dalam hal ini kiai-kiai yang mewarisi ilmu-ilmu madhab itu layak disiqohkan, layak diyakini informasinya, dawuhnya akurat, valid. Mengapa? Satu, di NO itu ada yang namanya Bahtul Masail. Barangkali alumni Pondok Sarang pas mondok ngantuk salah paham. Alumni Pondok Darussalam pas Bayi Hariri ngaji ngantuk jadinya salah paham. Alumni Pondok Lirboyo Ploso pas Bayi ngaji ngantuk salah paham. Nah, antisipasi barangkali ada kiai ustadz alumni pondok yang salah paham, di NO diadakan tradisi Bahtul Masail. Di Bahtul Masail itu alumni dari berbagai pondok kumpul. Lalu mana kiai takbirnya? Niki coba kiai diwaca. Nah, nyun sewu, mboten ngoten kiai. Niku macane ngeten. Lah aku ngeten enggak, sampean biyen ngantuk. Niki lho padha-padha lirboyone enggak ngono. Kalau orang enggak masuk NO, enggak pernah ikut NO, enggak pernah Bahtul Masail, terus mondok ngantuk salah paham, sampai mati salah paham. Siapa yang tasbib? Siapa yang tashih? Siapa yang meluruskan kesalahpahaman? Di NO, dawuh-dawuhnya yang di Muqarrarat Nahdiyah, yang di Ahkamul Fuqaha, keputusan muktamar, itu layak dipegangi, itu akurat, itu valid, karena hasil Bahtul Masail
dari berbagai pondok, dari berbagai kiai sudah lewat proses verifikasi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Deal. Dan itu jauh banget dengan fatwa pribadi. Fatwa pribadi mungkin salah, mungkin bacanya kurang, mungkin i'rabnya keliru, mungkin pengalamannya kurang, mungkin dalilnya kurang, wawasannya kurang. Sekarang berfatwa A, 40 tahun dari sekarang setelah lengkap ilmunya berfatwa B. Gak enak ikut pribadi-pribadi. Kita mending ikut jama'i, ijtihad jama'i yang diputuskan baik di MUI atau diputuskan di Muktamar Nahdlatul Ulama. Dulu sebetulnya tarjih Muhammadiyah itu seperti itu. Makanya kalau zaman melihat tarjih 67, tarjih 69, tarjih 73 itu mayoritas sama dengan fatwa Nahdlatul Ulama. Ketika itu ada tokoh top di Muhammadiyah namanya Hamka. Setahu saya hampir tidak pernah ada fatwa Hamka sebagai ketua MUI yang tabrakan dengan fatwa di hasil Muktamar Nahdlatul Ulama. Hamka ngimami di Istiqlal ya pakai kunut. Hamka di Istiqlal ya pakai wirid. Dulu seperti itu sama. Mas Enjang punya kitabnya yang Tarjih Muhammadiyah. Tarjih Muhammadiyah 69 halaman 10 bersolawat Sayyidina. Halaman 20 bersolawat Sayyidina. Halaman 47 lamsul mar'ah membatalkan wudhu. Halaman 76 iftitah wajahtu. Halaman 77 Fatihah wajib basmalah. Halaman 79 tasahud asyhadu alla ilaha illallah. Begini. Tidak begini-begini. Itu tarjih halaman 79. Halaman 82 resmi diperintah sunat kunut subuh. Halaman 172 penetapan awal Ramadan pakai ru'yatul hilal. Ini tarjih Muhammadiyah. Halaman 234, 235 diperintah mendoakan para ahli kubur setelah mereka dikubur. Bukan kubur blak terus kawan opo-opo, enggak begitu. Diperintah ziarah kubur. Itu fatwa tarjih Muhammadiyah. Halo. Asal ikut ulama. Apalagi ulama itu sebelum berfatwa nggak mau berfatwa pribadi, tapi dirapatkan, tukar pikiran dengan ulama yang lain. Nah kalau mau begitu, saya yakin sampai kapanpun agama umat, akidah umat, pemahaman umat, keyakinan umat itu masih sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Terakhir, sebagai bukti bahwa sampai sekarang kalau kita tetap NU, insya Allah sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kayak begini ini misalnya, baca Quran diniatkan untuk orang mati, apalagi bacanya di kuburan. Sunnah Rasul kah? Dikerjakan salaf soleh kah? Ya. Kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi halaman 11. Kanu idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ala qabrih yaqra'una indahul Qur'an. Adalah para sahabat kalau temannya mati, mereka bergantian datang ke makam temannya, mereka bacakan Al-Qur'an. Lalu kebiasaan baca Yasin baik di makam atau di masjid, jauh dari makam. Yang jauh dari makam enggak harus di makam, itu Bulughul Maram halaman 107. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah surat Yasin buat orang-orang yang sudah mati. Di situ dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu hadis ini juga dinyatakan sahih oleh salah satu tokoh Wahabi
Siapa? Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani dalam kitab Ar-Rasailus Salafiyah. Ar-Rasail As-Salafiyah halaman 36 dinyatakan hadis bahwa baca Yasin untuk orang mati itu biisnadin sahih. Udah, pokok ikon NO jamin sama dengan Kanjeng Nabi. Lalu ada selamatan di rumah duka setelah mayat dikubur, namanya sortanah. Apa di sini namanya? Nyusur tanah, nyaur tanah. Ya udahlah, pokoknya begitu. Itu dilakukan Siti Aisyah, istrinya Kanjeng Nabi, Sahih Bukhari 5417. Kanat Aisyatu radhiyallahu anha idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalikan nisa'u tsumma tafarraqna. Bubar sudah karena mayit sudah dikubur illa ahlaha wa khassataha amarat bi burmatin min talbinah fatubikhat tsumma suni asarid wa subbatit talbinatu alaih tsumma qalat ya ma'syaron nisa kulna fa inni sami'tu Rasulullah yaqul at-talbinah mujimmatun li fuadil marid. Ketika keluarga Aisyah ada yang wafat, banyak perempuan berkumpul takziah. Setelah mayat dikubur mereka pulang bubar, tinggal sanak famili dan orang-orang tertentu yang enggak pulang. Lalu Aisyah nyuruh pembantu ngambil etap di priok ada apa itu? Ada talbinah. Talbinah itu campuran ada susu, ada kurma. Udah direbus, satu bikhot. Lalu masak bubur sari, lalu dicampur, lalu dihidangkan pada tamu-tamu. Di rumah duka setelah mayat dikubur, Nabi bersabda, talbinah kayak begini, nyusur tanah, mujimmatun li fuadil marid. Bisa membuat ayem, tenang hati orang yang susah, sakit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini hadis Bukhari. Di NO ada, di luar NO ditiadakan. Lalu NO meyakini pahalanya nyampe. Beberapa orang di luar NO meyakini pahalanya nggak nyampe. Padahal hadis Bukhari 2563, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat afalaha ajrun intasaddaqtu anha. Qala na'am. Wahai Rasul, ibu saya wafat. Kalau saya bersedekah ganjarannya untuk ibu yang wafat, apa ibu dapat pahala? Nabi jawab, na'am. Kurang apa jelasnya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, selamatan sampai 7 hari sedekahan, katanya bin'ah, katanya tradisi Hindu, tirik, kejawen. Enggak, itu di kitab Ad-Dibat, Syarah Sahih Muslim, juz 2 halaman 490, riwayat Imam Tawus Sahih. Riwayat Imam Tawus Sahih. Bagaimana? Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbun an yut'imu anhum tilkal ayyam. Bahwa orang-orang mati itu selama 7 hari dapat yuftanun, fitnah, dapat ujian, pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Makanya keluarganya disunnahkan. Yastahibun, sahabat mensunahkan agar keluarga mayit bersedekah makanan untuk mayit selama 7 hari. Haul, masak-masak, beleh unta, beleh apa tadi? Apa Jang? Beleh grame, beleh patin. Nabi itu biasanya kalau menyembelih kambing, dipotong-potong, dimasak-masak, diberikan pada tetangga, teman-teman Siti Khadijah yang masih hidup. Mengenang Siti Khadijah sambil menceritakan banyak tentang riwayatnya Siti Khadijah. Sampai Aisyah saja cemburu. Mas, wong Khadijah wis mati. Lah kok ceritane terus iki lho. Nabi dawuh, dia yang menolong saya, dakwah saya.
Dia yang memberi anak kepada saya. Itu kalau diterus nih nggak enak. Sama ayu tapi nggak duwe anak. Tapi yo nggak diterus. Kayak begitu. Haul selamatan, mengenang istrinya yang wafat, mengenang suami yang wafat. Ini dilakukan Rasulullah. Hadis Bukhari, Muslim, dus 370, 371. Terus kalau kita awam, dalil sendiri nggak bisa, menelusuri tafsir sendiri nggak bisa, menguasai ribuan hadis nggak bisa, lalu kepingin ikut kanjeng Nabi, pengen sama Nabi, terus nggak mau ikut imam madhab, mau ikut siapa? Ya, sekali lagi, ayo terus kembangkan ilmu lewat apa? Bendera kok Sabilur Rasyad. Lewat bendera Darussalam Dukuh Wuluh kita nawaitu li'ila'i kalimatillah allati hiyal mulia. Saya kepingin suatu saat membaca pengumuman di medsos nopo-nopo kita doktor di UK di London beriku jurusan iki dengan kumplot 3,9 putra Ki Hariri Sofa. Lho ngono. Kula melok marem senajan kula niki bodoh. Kan boleh orang bodoh ikut berbangga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus sekali lagi tetap memegangi Nahdlatul Ulama. Dan penutup bagi Enjang, bagi Gus-Gus, Ning-Ning, keberkahanmu di sini. Kemanfaatanmu di sini. Sudah. Zaman boleh kemana-mana, tapi enggak boleh meninggalkan Darussalam. Irdo'ul walidah, irdo'ul musoharah, sama cari ridhonya ibu, sama cari ridhonya morotua, sama cari ridhonya bapak, ibu, dan seterusnya. Insya Allah di sanalah ada keberkahan. Jangankan berkah, berkah itu lebih kecil daripada ridho. Ridho saja diturunkan Allah lewat orang tua, apalagi keberkahan mesti turun lewat orang tua. Anak sudah enggak berbakti, anak enggak berbakti, enggak mendoakan orang tua atau mertuanya, berkah rezekinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza tarakal abdu du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Ketika anak sudah tidak lagi mendoakan orang tuanya, jangan-jangan tahun depan enggak ada haul. Berarti enggak mendoakan orang tuanya lagi. Ingqata anhu rizqu, yang qati'u anhu rizqu, berkah rezekinya diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Enjang, Neng Filia semuanya tahu kalau kami bodoh-bodoh akhirnya jadi begini. Saya juga nggak tahu. Wong bodoh kok jadi ketua NU ini dibagi. Salah yang milih. Enjang tahu ini ya karena barokah. Bagaimana saya berbakti pada Mak Blitar, Enjang tahu. Bagaimana saya berbakti pada Bapak Blitar, Enjang tahu. Bagaimana saya Umi terus berusaha berbakti pada mertua Lamongan, Enjang juga. Jadi kalau kami sekarang jadi kayak begini ini, nggak karena pinter saya wong S1. Ya karena diridhoi Allah, lantaran kita berusaha irdo'ul walidain. Melegakan, meridhokan hati orang tua. Niki yang kula aturaken Enjang, jangan kemana-mana. Backup ini, backup ibu sekuat-kuatnya, tentu ya jangan sama sekali tidak ke Cilacap. Cuman juga ke Cilacap, Jang. Entah 2 minggu sekali apa sebulan sekali. Kami enggak tahu. Berapa hari sekali dia? Semampunya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma ihdina bi hidayatil Qur'an wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an wa adkhilna al-jannah ma'al Qur'an. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا وأمتنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين بجاه طه الرسول. جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول. رب استجب لنا آمين. اللهم تقبل وأوصل واجعل وأهدي ثواب ما قرأناه من القرآن والكلمات الطيبة والصلوات النبوية وغيرها من الأذكار والاستغفار والأعمال الصالحة وهذه الصدقات وهذا الاجتماع هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهدي ذلك ونقدمه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات آباءنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا مشايخنا معلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء خصوصا إلى صاحب هذا الحول رمكاتي حرير صفا. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله واجعل الجنة مثواه. اللهم إنه أتاك وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه فارحمه ولا تعذبه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا اجتمعنا ها هنا داعين له شفعاء له فشفعنا فيه وتقبل دعواتنا له. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وبارك لنا في ظاهرنا وباطننا وبارك لنا في دنيانا وأخرانا وبارك لنا في أجسادنا وأرواحنا وبارك لنا في أعمالنا وعلومنا وبارك لنا في أهلنا وأولادنا وبارك لنا في تلاميذنا وتلميذاتنا وبارك لنا في هذا المعهد دار السلام وبارك لنا في طالب هذا المعهد وبارك لنا في أساتذة هذا المعهد وبارك لنا في مسؤول هذا المعهد وبارك لنا في صاحب هذا المعهد وبارك لنا في رؤساء في هذا المعهد. اللهم بارك لنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا واحفظهم في حفظك وجوارك وأمنك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي شر وذي بغي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.